Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sampai hari ini. Yang saya hormati Bapak Sugeng Riyadi, SE MAK AKT CAA selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, studi pada mahasiswa manajemen bisnis dan teknik di Politeknik Negeri Batam. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Jimmy Saputra dengan NIM 4111901025 dari program studi akuntansi manajerial. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang keempat, batasan masalah. Yang kelima, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Yang keenam, metode penelitian. Selanjutnya, baik, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi pemilihan penelitian ini adalah karena belakangan ini banyak di antara masyarakat yang sulit dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Mengapa itu terjadi? Karena masyarakat kurang paham tentang literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan di Indonesia berdasarkan data Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI tahun 2019 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa masih banyak kalangan masyarakat yang belum memiliki finansial literasi yang baik. Sikap konsumtif di kalangan mahasiswa dan generasi muda lainnya menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Hal ini juga dijelaskan oleh Tirta Segara selaku anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Tingkat literasi keuangan di kalangan generasi muda masih rendah. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2019 menunjukkan bahwa literasi keuangan penduduk pada usia 15-17 tahun adalah sebesar 16%. Rendahnya literasi keuangan di Indonesia juga diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh Financial Health Index pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Gobir, di mana Indonesia hanya mendapatkan skor 67%. Hal ini masih tergolong rendah dibandingkan skor literasi keuangan dari negara ASEAN lainnya, di mana Indonesia hanya lebih unggul dari negara Vietnam dengan skor 64%. Sedangkan skor tertinggi diperoleh Singapura yaitu sebesar 79%. Hal ini menjadi suatu keresahan bagi kita bahwasannya negara kita masih menjadi negara yang grafik data dari survei yang dilakukan oleh OJK, yaitu Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2019. Survei tersebut menguji dua indeks, yang pertama literasi keuangan dan yang kedua inklusi keuangan. Seperti yang terlihat di gambar, bahwa terdapat gap yang cukup signifikan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, yang mana ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, layanan jasa keuangan tidak diiringi dengan pengetahuan seseorang tersebut terhadap pengetahuan produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi penelitian ini untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu reference research. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Egesta et al. Pada tahun 2020. Penelitian sebelumnya menguji variabel gender, IPK, uang saku, dan perbedaan tingkat literasi antara mahasiswa ekonomi dan teknik di Santa Dharma di Universitas Santa Dharma. Dan pada penelitian yang akan saya lakukan, pengembangan yang saya lakukan adalah pada variabel yang ingin diuji. Saya menambahkan satu variabel yaitu usia. Penambahan variabel usia juga mengikuti rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama
apakah gender berpengaruh terhadap literasi keuangan? Yang kedua, apakah IPK berpengaruh terhadap literasi keuangan? Yang ketiga, apakah uang saku berpengaruh terhadap literasi keuangan? Yang keempat, apakah usia berpengaruh terhadap literasi keuangan? Dan apakah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa manajemen bisnis dan teknik di Politeknik Negeri Batam? Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel gender, IPK, uang saku, usia terhadap literasi keuangan, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa manajemen bisnis dan teknik di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk melakukan pengujian apakah variabel gender, IPK, uang saku, usia berpengaruh terhadap literasi keuangan, dan juga untuk melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa manajemen bisnis dan teknik di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terbagi dua manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan cendekiawan dalam sumbangan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan memperkaya khasanah penelitian mengenai literasi keuangan. Dan manfaat lainnya adalah juga sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Pada manfaat lainnya adalah dari segi praktis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gender, IPK, uang saku, dan usia terhadap literasi keuangan, dan perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa manajemen bisnis dan teknik. Dan juga manfaat lainnya adalah menjadi referensi atau masukan bagi lembaga OJK dan Bank Indonesia dalam membuat kebijakan serta strategi dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya adalah batasan masalah. Agar lebih fokus dan terarah kepada tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah. Penelitian ini hanya menguji variabel gender, IPK, uang saku, usia terhadap literasi keuangan. Dan selanjutnya adalah penelitian ini menentukan kriteria sampel, yaitu 2 program studi yang memiliki mahasiswa terbanyak dan hanya mahasiswa sarjana terapan atau D4. Dalam program studi yang di jurusan manajemen bisnis adalah administrasi bisnis, dan selanjutnya adalah akuntansi manajerial. Pada jurusan teknik yaitu program studi mekatronika dan juga multimedia dan jaringan. Selanjutnya itu sampel penelitian ini hanya semester 7 hingga semester 8. Pada pembahasan kajian teori, penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori of life cycle, awalnya diusulkan oleh Franco Modigliani dan Richard Bromberg pada tahun 1950. Teori ini menunjukkan bahwa keputusan seseorang untuk membagi pendapatan untuk mengkonsumsi dan menabung terbentuk dari sudut pandang siklus hidup. Dalam penelitian ini teori of life cycle digunakan untuk menjelaskan variabel pendapatan, yaitu uang saku. Dan teori selanjutnya yang digunakan adalah teori of recent action yang diperkenalkan oleh Azen dan Fishbein pada tahun 1975, mengatakan bahwa sikap memperumit perilaku dalam mengambil keputusan atau menganggap perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Teori of recent action ini mendukung penelitian ini karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh demografi, yaitu gender, IPK, dan usia. Selanjutnya dalam pembahasan kajian literatur yaitu
penelitian Egesta et al. Pada tahun 2021 menemukan bahwa faktor indeks prestasi kumulatif atau IPK berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan dan terdapat perbedaan tingkat literasi antara mahasiswa ekonomi dengan mahasiswa teknik. Penelitian selanjutnya adalah Kadoya dan Kan pada tahun 2020 menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa di Jepang adalah gender, usia, dan pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fajriyah dan Listiadi pada tahun 2001 menemukan bahwa uang saku dan pendidikan keluarga berpengaruh secara langsung terhadap literasi keuangan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi pada tahun 2022 meneliti bagaimana faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap literasi keuangan. Faktor yang diuji adalah gender, usia, spesialisasi, dan pengeluaran konsumsi terhadap literasi keuangan. Menemukan bahwa semua variabel yaitu gender, usia, spesialisasi, dan pengeluaran konsumsi berpengaruh terhadap literasi keuangan. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Adapun pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, gender berpengaruh terhadap literasi keuangan. Yang kedua, IPK berpengaruh terhadap literasi keuangan. Yang ketiga, uang saku berpengaruh terhadap literasi keuangan. Yang keempat, usia berpengaruh terhadap literasi keuangan. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa manajemen bisnis dengan mahasiswa teknik di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, adapun model penelitian yang dibuat oleh peneliti dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian, operasional variabel dan pengukurannya. Terdapat variabel dependen pada penelitian ini yang pertama gender, IPK, uang saku, dan usia. Pada variabel dependen yaitu literasi keuangan. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Pada jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner online melalui Google Form. Dan pada data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan juga website Pendikti kemdikbud.co.id. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Goodman dengan mendapatkan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, dan lain-lain. Selanjutnya lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Politeknik Negeri Batam dengan sampel penelitian yang dipilih yaitu mahasiswa jurusan manajemen bisnis, yaitu program studi akuntansi manajerial dan administrasi bisnis, serta jurusan teknik yaitu mekatronika dan multimedia jaringan di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya adalah teknik penetapan jumlah sampel. Penelitian ini menggunakan metode Slovin. Selanjutnya merupakan distribusi populasi penelitian yang bersumber dari Pendikti kemdikbud.co.id, yang mana diketahui populasi sebanyak 676 orang menggunakan metode Slovin didapatlah menjadi 250 sampel penelitian yang akan diteliti. Pada pembahasan selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik non-probability yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pertimbangan terkait responden yang akan menjadikan sampel penelitian. Yang pertama adalah mahasiswa D4 jurusan manajemen bisnis dan teknik di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, dua program studi yang memiliki jumlah mahasiswa semester 7 hingga 8 terbanyak dalam jurusan manajemen bisnis dan teknik. Dan yang ketiga adalah mahasiswa aktif D4 jurusan manajemen bisnis dan D4 jurusan teknik. Dan yang keempat, mahasiswa semester 7 hingga semester 8 di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik survei, menggunakan instrumen kuesioner dengan jumlah soal sebanyak 19 item.
Teknik pengolahan data melalui proses mengumpulkan dan mempelajari data primer dengan menggunakan Microsoft Excel. Data kemudian diolah menggunakan aplikasi statistik yaitu SPSS 25. Pada pembahasan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, di mana statistik deskriptif memberikan tingkat literasi keuangan yang dapat dilihat dari rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya, uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Dan selanjutnya, uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji Chi-square dan juga uji two independent sample test dengan uji Mann-Whitney. Selanjutnya, terdapat lampiran kuesioner yang akan diteliti oleh peneliti nantinya. Next. Baik, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.